Saudara, banjir setinggi 2 meter menggenangi permukiman warga di Periuk, Tangerang, Banten. Banjir menggenangi 5 RT di RW 8 atau 08 Perumahan Periuk Damai Periuk, Tangerang, Banten. Banjir disebabkan meluapnya Danau Situbulak dan jebolnya tanggul di aliran Kali Sabi yang mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah Banten. Lebih kurang 286 kepala keluarga terdampak banjir di Periuk, Tangerang, Banten. Akibat banjir, warga mengungsi ke Masjid Al-Jihad. Titik nolnya kan di kita gila. Di rumah saya hampir lebih 2 meter, Bang. Di sananya nggak nampung air, Bang. Terus jebol di tanggul dari belakang, Bang. Di Bekasi, Jawa Barat, permukiman warga di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan Kali Bekasi dan Kali CBL. Seminggu ini saya udah 2 kali malah, baru surut udah banjir lagi ya. Dari minggu kemarin tuh ya Pak Hadi. Benar, ditambah tanggul juga bocor, tanggul jebol, tipis itu tanggul kita di sini, masalah itu juga sih. Air meluap Air dari meluap. kalinya Kita Pak. ini buangan dari semua perumahan yang di sini. Sementara itu di Puri Kembangan, Jakarta Barat, banjir setinggi 20 hingga 40 cm menggenangi jalan di Simpang Kembangan Selatan pada Sabtu siang. Akibat banjir, pengendara sepeda motor yang mengarah ke Cengkareng diperbolehkan melintasi tol Lingkar Luar Jakarta melalui pintu tol Kembangan Utara dan keluar di Rawabuaya. Sementara jalan Kembangan Selatan menuju ke Ciledug tidak dapat dilalui karena banjir. Sejumlah pengendara roda 2 di Puri Kembangan, Jakarta Barat mengalami mati mesin atau mogok saat menerobos banjir. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mogok di tengah banjir atau menggunakan gerobak untuk menembus banjir. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa apung untuk menyedot banjir di ruas jalan dan kemudian dialirkan ke Kali Angke. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi terdampak banjir dan pengungsian di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Saat bertemu korban banjir, Pramono mengatakan korban banjir minta agar pemerintah mengatasi banjir Jakarta. Menanggapi permintaan warga, Pramono bilang telah meminta suku dinas sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta untuk menambah pompa air di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, Pramono menekankan solusi jangka panjang dan pendek untuk banjir Jakarta, yakni normalisasi kali dan modifikasi cuaca. Sumber daya air untuk normalisasi 3 sungai utama. Yang pertama adalah Ciliwung, yang kedua adalah Krukut, yang ketiga adalah Cakung Lama, untuk segera dilakukan. Karena tanpa itu pasti akan terulang kembali. Maka yang dilakukan dalam jangka pendek adalah modifikasi cuaca, membersihkan seluruh selokan yang ada.
Untuk mengetahui situasi terkini banjir, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa dan juru kamera Septa Yoga di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Andika Pratama. Lalu di Priuk, Tangerang, Banten, ada Rahma Piliang dan jurnalis Kompas TV, Alfa Farid. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Tifal, selamat petang. Tifal, bagaimana perkembangan penanganan banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini? Masih diupayakan untuk bisa segera kering jalur arteri ataupun juga jalan raya yang menghubungkan beberapa wilayah di Puri Kembangan Jakarta Barat ini, meskipun sebetulnya kalau saya perhatikan perbandingan antara pukul 12 siang hingga saat ini lewat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat belum ada perubahan signifikan di titik saya melaporkan. Saya mau coba ajak Anda melihat untuk tinggi air dari jalur yang mengarah ke Cengkareng Jakarta Barat di jalur bawah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ini. Visual yang Anda sedang lihat sekarang adalah tinggi muka air di sini itu masih berkisar antara 30 sampai 40 cm. Sementara ada beberapa warga juga yang mengakui kepada saya dalam berbagai kesempatan kalau melihat lagi kondisi warga yang berada di perkampungan yang terdampak dari banjir ini, ada yang bahkan mengaku rumahnya sudah terendam hampir 1 meter. Nah, munculnya banjir ini yang sudah terjadi sejak kemarin di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 ini dipicu curah hujan ekstrim yang membuat Kali Angke ini tidak bisa menampung debit air sehingga tumpah ke permukiman warga hingga ke akses jalan utama ini akan menuju ke arah Cengkareng Jakarta Barat. Beberapa kendaraan yang memaksakan untuk melewati jalur yang masih terendam ini beberapa kali mati mesin bahkan dibantu warga. Nah, ini visual yang sedang Anda lihat sekarang, ada anggota Polri, TNI bersama dengan warga sekitar ikut membantu mendorong kendaraan yang tampaknya mogok karena memaksakan untuk melintas di jalur yang masih terendam banjir cukup berdampak ini terhadap operasional kendaraan apapun itu jenisnya, baik itu kendaraan pribadi maupun juga angkutan umum seperti taksi. Tadi ada beberapa kali juga kami melihat kendaraan mati mesin di tengah-tengah karena memaksakan melintasi jalur yang terendam banjir ini. Warga juga mengaku sebetulnya ada gorong-gorong yang diharapkan bisa membawa atau mengalirkan aliran Kali Angke ini bisa terdistribusi di tempat lain. Namun tampaknya karena area gorong-gorongnya sempit sehingga tetap tumpah ke badan jalan, tetap menggenangi permukiman warga. Walau begitu, ada beberapa warga yang mengakui kepada saya mereka memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 kediaman mereka dan memilih untuk tidak mengungsi. Walaupun sebagian lainnya juga memilih mengungsi ke tempat-tempat terdekat. Itu untuk kondisi dari banjirnya. Sementara yang saya cermati, tidak hanya berdampak pada aktivitas warga yang berada di sekitar Kali Angke, tapi juga lalu lintasnya. Saya coba agak bergeser visualnya ke sebelah kanan saya ini, karena sejak saya tiba di sini sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, lalu lintas macet parah dari arah Kembangan Selatan menuju ke Cengkareng melewati jalur bawah tol Lingkar Luar Jakarta ini, karena ada beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memelankan laju kendaraan mereka. Ini berdampak juga pada arus kendaraan yang akan menuju ke Cengkareng, begitu juga untuk arah Cengkareng menuju ke Jalan Puri Lingkar Luar. Ketersendatan hingga memicu simpul kemacetan yang cukup bertumpuk tadi siang di rentang pukul 12 sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa kali saya lihat juga muncul simpul kemacetan itu. Nah, apa langkah yang kemudian diambil oleh Satuan Polsek Kembangan? Nah, polisi menerapkan beberapa skema untuk jalur yang melintasi visual yang Anda lihat sekarang dari arah Kembangan Selatan menuju ke arah Cengkareng. Ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 saja. Sementara untuk kendaraan roda 2 diarahkan untuk melawan arus menuju ke jalan arah Cengkareng, kemudian melewati jalur putar balik di bawah jalan tol Lingkar Luar Jakarta, baru melanjutkan perjalanan lagi ke Cengkareng. Harapannya dengan ada pompa air yang dioperasikan oleh Kementerian PU dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, harapannya bisa segera surut debit airnya, terlebih dalam 4 jam terakhir belum turun hujan, Dipo. Oke, di Puri Kembangan Jakarta Barat masih tergenang banjir. Lalu bagaimana dengan di Bekasi, Jawa Barat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri. Jihan, jika di Puri Kembangan masih ada genangan air, bagaimana situasi terkini banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini?
Ya, Dipo dan juga saudara, kondisi terkini di Kabupaten Bekasi ini masih tergendang banjir begitu ya, yang mana ada 2 desa yang terdampak, yakni ada Desa Sukamakmur dan juga Sukamekar dan juga Desa Sri Amur Tambun Utara. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Andika Pratama bahwa di sini ketinggian air cukup bervariasi begitu ya. Mulai dari 30 cm dan ketinggian yang tertingginya ini mencapai di angka 1,5 meter. Ini memang tadi dikatakan oleh warga setempat bahwa penyebabnya adalah salah satunya curah hujan yang tinggi dan juga luapan kali setempat, yakni Kali CBL dan juga Kali Bekasi, yang kemudian ini menyebabkan atau berdampak sejumlah rumah warga tergenang dan salah satunya juga ada sejumlah perumahan yang tergenang banjir hingga mencapai 1,5 meter. Dan di sini tempat kami melaporkan ada sekitar 9 perumahan yang terendam banjir, yakni salah satunya yang terparah ini adalah perumahan Nebraska di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi begitu ya. Dan kami pantau di sini memang sudah ada satu pompa air yang difungsikan untuk menyedot air banjir. Namun memang sampai saat ini kami pantau kondisi masih cenderung surut begitu ya airnya, dikarenakan ini sudah tidak turun hujan lagi. Dan sampai saat ini kami juga memantau sejumlah warga sudah mengungsi di sejumlah pengungsian setempat, yakni ada di Masjid Al-Muhajirin dan juga di musola terdekat. Ada juga yang sejumlah warga yang memilih untuk mengungsi di rumah-rumah saudara ataupun di ruko setempat begitu ya. Kami pantau saat ini kondisinya masih tergenang banjir, dan apabila nantinya cuaca cenderung cerah seperti ini, dikatakan oleh RT setempat yakni RT 4 bahwa seharusnya banjir akan kian surut, diperkirakan di sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Tipo. Oke, di Bekasi masih ada banjir, tadi juga di Jakbar ada banjir, lalu bagaimana di Tangerang? Kita bergeser ke Rahma Piliang di Priuk, Tangerang, Banten. Rahma, bagaimana situasi terkini banjir di lokasi Anda melaporkan? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, sama di 2 lokasi sebelumnya di pada juga saudara di tempat saya melaporkan ini di Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten ini masih tergenang banjir, terkhususnya di kawasan Villa Permata Pluit ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Alfa Farid, bagaimana kondisi di belakang saya di pada juga saudara ini. Saya saat ini berada di jalan akses menuju ke kawasan Villa Permata Pluit. Memang kalau di sini ketinggiannya bervariasi ya di pada juga saudara, karena kontur dari jalannya ini berbeda-beda, dan ini jalannya menurun dari ada ketinggian 10 hingga 20 cm hingga ke dalam itu bisa ketinggiannya 1,5 meter, dan jika kita terus ke dalam perumahan, kawasan perumahan ini ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Dipo dapat dilihat di pada juga saudara dari Brimopolda ini mencoba untuk membantu warga yang ada di sini, dan untuk mobilisasi begitu ya disediakan perahu karet, baik itu dari Brimob, Polri maupun dari masyarakat setempat ini mempersiapkan perahu yang bisa digunakan untuk mobilisasi di sekitaran kawasan villa perumahan, atau maksud kami di kawasan Villa Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk. Dan hingga saat ini kalau dijelaskan oleh warga setempat begitu ya, untuk penyebab banjir sendiri selain dengan cuaca atau hujan yang terjadi di kemarin begitu, dan banjir ini mulai terjadi pada hari Jumat pagi karena juga luapan dari Kali Cirarap di dekat di kawasan Villa Mutiara Pluit ini, dan adanya yang jebol di pada juga saudara ini yang menjadi penyebab banjir ini lama surutnya, dan biasanya banjir ini surut dalam beberapa hari. Dan kalau saat ini memang ada upaya yang dilakukan yaitu untuk melakukan penyedotan menggunakan pompa begitu ya, tapi karena kendalanya ada yang jebol dan juga kali ini masih tinggi, ini menjadi salah satu kendala untuk menyedot air keluar dari kawasan perumahan. Dan hingga saat ini di pada juga saudara kami melihat begitu masih tinggi air yang menggenangi di kawasan Villa Mutiara Pluit
Priok Tangerang Banten ini dan bervariasi ketinggiannya dari 1,5 meter hingga 3 meter dan beberapa wilayah yang terdampak ini ada 4 RW terdampak. Yang paling parah itu adalah RW 8 dan RW 11 dan kita berharap daripada juga saudara tidak turun hujan begitu ya di kawasan Tangerang ini dan juga di kawasan Jabodetabek. Semoga nanti air ini bisa cepat surut dan juga untuk air ini bisa dipompa ke kali terdekat atau di Kali Cirarap ini dan bisa diperbaiki segera yang jebol di pinggir Kali Cirarap ini. Dipo. Situasi di Priuk, Tangerang, Banten juga masih tergenang banjir. Terima kasih atas laporan Anda, Rahma Piliang. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Jian Jufri, melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya lagi ada Tifal Solesa, melaporkan langsung dari Puri Kembangan, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan.